Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami fi kitabihi Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. فصل فروض الصلاة 13. الأول النية بالقلب والثاني تكبيرة الإحرام والثالث قراءة القيام في الفرض والرابع الفاتحة إلا لمعذور لسبق أو غيره والبسملة والتشديات منها ولا يصح إبدال الضاء عن الضاد ويشترط عدم اللحن المخل بالمعنى والموالاة فتنقطع الفاتحة بالسكوت الطويل إن تعمده أو كان يسيرا قصد به قطع القراءة وبالذكر إلا إذا كان ناسيا وإلا إذا سن في الصلاة كالتأمين والتعوذ وسؤال الرحمة وسجود التلاوة لقراءة إمامه والرد عليه والله أعلم. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan kajian kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah kalangan Syekh Abdullah Bafadl di dalam ilmu fiqih. Bab yang kita bahas adalah sifat-sifat salat, yaitu rukun-rukun salat, yang sudah kita sampai ke rukun yang ketiga dan masuk ke rukun yang keempat. Yang pertama adalah rukun niat, yang kedua adalah rukun takbiratul ihram, yang ketiga berdiri dalam tegak. Sepertinya berdiri dalam tegak adalah yang pertama, baru dia niat dan disertai takbiratul ihram. Yang keempat yang kita bahas sekarang Al-Fatihah, membaca suratul Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim diawali. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat daripada 7 ayat suratul Fatihah. Bagaimana kalau dia tidak bisa membaca suratul Fatihah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dia belum bisa. Ya. Maka dia harus belajar ilmu membaca suratul Fatihah seperti yang tadi baca Allahu Akbar, takbiratul ihram. Qiraatul Fatihah, ya. Dia belajar karena salat tidak sah tanpa membaca suratul Fatihah. Rukun daripada rukun qauli. Kalau niat adalah rukun qalbi, sekarang rukun qauli, rukun yang diucapkan, ya, suratul Fatihah. Seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar. Illa li ma'dzurin, ya, li sabgin, ya. Karena dia tidak bisa, ya, membacanya lama, ya, atau dia belum ahli, belum mahir di dalam membacanya, ya. Baru masuk Islam, jauh dari ulama dan orang jahil, maka dia diberikan maaf untuk belajar cepat-cepat, secepatnya seperti tadi takbiratul ihram. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim dia harus perhatikan dengan syiddah-syiddahnya. Ya. Dengan kalimat syiddah 2 huruf diucapkan dengan tasdidatul Fatihah, 14 tasdid. Di dalam surat Fatihah dia harus membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu tasdidat, syiddah. Yang satu hidup mati dan satu hidup hidup. Ya, harus dijelaskan. Terutama di dalam surat Fatihah adalah lughah dhad. Dhad yang paling sulit mengucapkannya, dhad. Ada dhad, ada dha. Di dalam Fatihah tidak ada dha. Ya, tidak ada dha. Maka dilarang dia merubah dhad dengan dha. Waladdallin. Kalau dibilang waladdallin, nah salah. Atau walazzallin, apalagi. Nah, itu semuanya membatalkan qiraatnya, tidak sah membatanya. Atau
dia merubah-rubah. An'amtu, iyaki. Wah, ini salah ya. Dia harus perhatikan fathah, kasrah, dhammahnya ya. Yang merubah makna kalau dia menggantikan fathah dengan kasrah atau dhammah dengan fathah ya. Dia harus betul-betul perhatikan huruf-hurufnya dan fathah kasrahnya dan maddah-maddahnya dan syiddah-syiddahnya di dalam suratul Fatihah. Wal muala, dia bacanya beruntun, nggak boleh dijedah dengan bicara atau dijedah dengan zikir ya. Bakal terputus suratul Fatihah kalau dia jedah lama atau dia berhenti bisukutit tawil, dia berhenti diam lama. Nah, itu kalau dia sengaja bisa batal salatnya. Kalau dia tidak sengaja, dia melamun misalnya, dia diam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia ngelamun, diam. Nah, ini harus diulang lagi. Ya. Dia sudah memutuskan baca surat Al-Fatihah dengan dia jedah dengan sesuatu yang tidak niat dia memutuskannya. Kalau dia niat memutuskannya malah menjadi batal. Ya, wa kana yasiran gasada bigat al-qiraah. Ya. Fatanqati al-Fatihah. Ya, kalau dia berhenti sejenak tapi dia niatnya memutuskan bacaan surat Al-Fatihah dengan sejenak. Misalnya bangkis dan lain-lain, ya, misalnya nguap dan lain-lain. Akhirnya kelamaan dia nguap, kelamaan dia bangkis, ya, berkali-kali. Nah, itu nanti diulang lagi surat Al-Fatihah yang benar dari awal, beruntun, tidak ada jedah, tidak ada diputus-putus. Walaupun dengan zikir, tidak boleh. Walaupun dengan hamdalah, walaupun dengan doa, tidak boleh di dalam ya, dia menjedah atau memisahkan bacaan-bacaan ayat-ayat suratul Fatihah. Wa bidzikr, ya. Illa idza kana nasiyan. Kalau dia dalam keadaan lupa, masih diberikan maaf. Tapi kalau sengaja-ngaja dia berzikir di tengah-tengah suratul Fatihah, nggak boleh. Karena harus dibaca 7 ayat segera dan beruntun. Tidak boleh dijedah-jedah, walaupun dengan nafas yang panjang, nggak boleh. Wa illa idza sunna fi shalah, ataupun mungkin kalau dia membaca amin, boleh tadi ada jedah amin, atau ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim di awal, atau soalur rahmah, atau dia meminta kepada Allah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah marhamni ya. Atau yang kedua wa soal rahmah ya, minta kepada Allah dengan pemberian rahmat dari Allah dalam membaca surah-surah yang lain. Misalnya di dalam surat Wat-Tini, di dalam surat Al-Qiyamah, ya, bala innahu ala kulli syai'in qadir. Begitu juga subhana rabbil azim di dalam tasbih ya, surat Wadduha ya, begitu juga ada ayat-ayat istighfar. Jedah tersebut tidak merusak kalau betul-betul masing termasuk nidhamus shalah. Pembacaan itu termasuk bacaan-bacaan salat. Begitu juga dengan sujud tilawah, tidak putus karena dia setelah membaca surah ada sujud tilawah ya, tidak putus pembacaan Fatihahnya. Li qiraati imamihi, begitu juga dia mendengarkan bacaan imamnya ya. Dia mendengarkan bacaan imam, dia lagi baca Fatihah, dia mendengarkan bacaan imam sejenak, disambung lagi. Warraddi alaih, atau dia mengingatkan imam di dalam salat. Imam ada kesalahan dibaca, dia lagi membaca Fatihah, diingatkan imam dulu, balik lagi ke bacaan Fatihahnya. Tidak apa-apa. Itu karena termasuk ada bagian dari salat. Yang kelima, rukun yang kelima ar-ruku' adalah menunduk setengah badan ya. Dari tegak dia menundukkan setengah badan. Wa aqalluhu an yanhaniya hatta tanara rahatah rukbatayh. Sekurang-kurangnya dia menunduk setengah badan sehingga tangannya sampai ke lutut dengan tegak. Wa ishtaratu an yatma'inna, dan di dalam ruku ada tumakninah. Pertama, tumakninah diam sejenak, tidak bergerak. Biqadri subhanallah. Bihaitsu tastaqirra a'dha'uhu. Semua anggotanya diam, tenang, tidak bergerak-gerak. Ya, siku, ya, ruku' ini.
Wanda yaghsida bihi ghairah. Jangan rukuk karena sesuatu, mau ngambil barang atau nunduk karena ada sesuatu yang lewat, ya. Ada yang sesuatu yang terbang, nggak boleh dia nunduk karena sesuatu. Nunduknya karena Allah untuk rukuk. Falau hawa li tilawatin faja'alahu ruku'an lam yakfihi. Kalau dia niat katanya rukuknya untuk sujud tilawah, lalu dia digantikan dengan sujud, maka tidak sah. Niatnya rukuk. Tidak boleh dengan niat untuk sujud tilawah digantikan dengan niat rukuk. Tidak cukup segera. Bahkan dia harus tegakkan dulu niatnya untuk rukuk, bukan untuk sujud tilawah. As-sadis wal i'tidal. Setelah tumakninah dan tangannya memegang daripada lututnya, matanya ke tempat sujudnya, punggungnya rata, ya, dan tengkuknya pun rata. Jangan dia kendorkan betisnya, ya. Jangan dia melengkungkan badannya. Itu semuanya di dalam rukuk. Harus tegak siku 90%, ya, begitu. Tangannya tegak, nggak boleh lemes, nggak boleh dia kepit seperti perempuan. Itu di dalam rukuk nanti akan disebutkan lagi. As-sadis wal i'tidal. Rukun yang keenam adalah i'tidal. Bangun dari rukuk seperti berdiri sejenak. Seperti berdiri yang biasa, ya. Wa huwa an ya'uda ila ma kana alaih. Dia balik ke tempat yang tadi dia baca Fatihah. Tangannya ditaruh di bawah, ya. Wa syartuhu at-tumakninah. Di dalam syarat yang keduanya adalah tumakninah di dalam i'tidal. I'tidal rukun qasir, rukun sebentar. Tidak boleh panjang-panjang. Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Langsung sujud. Wa an la yaghsida bihi ghairah. Enggak boleh bangun dari ruku karena takut binatang atau dia mau bangun lompat ke atas sekalian deh. Bangunnya untuk i'tidal, tidak. I'tidalnya betul-betul yakin karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena takut sesuatu di bawah atau dia bangun buru-buru, ya, tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia. Nah, ini semuanya nggak boleh, ya. Gerakan-gerakannya lillahi ta'ala. Gerak sujudnya dia bayangkan sujud kepada Allah. Dia ruku', bayangkan rukuknya untuk Allah. Fa'adhimu fiha Rabb. Amar ruku' fa'adhimu fiha Rabb. Adapun kalau kalian dalam melakukan ruku', agungkanlah Allah. Begitu juga i'tidal karena Allah, menghadap lagi kepada Allah Subhanahu. Begitu juga sujud. Agrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Tatkala kita sujud, hamba yang paling dekat dengan Allah dengan di waktu sujudnya. Jadi semuanya gerak-gerik salat itu untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tumakninah, dengan tenang, dengan tentram, ya, tidak dia bergerak-bergerak. Dan semuanya maksudkan, tujukan gerakan itu karena Allah. Falau rafa'a faza'an, kalau dia bangun dari rukunya takut lompat begitu ada sesuatu tikus lewat, dia sekalian berdiri, enggak sah. Dia harus ulang dari awal, ya. Lam yakfi, tidak cukup gerakan tersebut digantikan dengan i'tidal, ya. I'tidal rukun qasir, rukun yang sebentar. As-sabi' sujud marratain. Di dalam rukun yang ke-7 adalah sujud selalu 2 rakaat. Rukuk hanya 1 rakaat. Kecuali di dalam sholat gerhana matahari. Rukuk 2 kali, qiyam 2 kali, sujud 2 kali. Hanya sholat gerhana matahari dan bulan. Tapi kalau sholat yang biasa, sujud 2 kali. Begitu juga sujud sahwi 2 kali. Ya, sujud sahwi 2 kali. Sujud yang dimaksud pertama adalah dia menurunkan katanya dari kakinya dan dengkulnya, lalu tangannya, baru jidatnya dan hidungnya. Itu dia. An yada'a ba'dha wasyarati jabhatih. Dia taruh sebagian kulit jidatnya di tempat sujudnya. Dengan tumakninah, dengan tenang, tangan menghadap ke kiblat, dengkul madhab ke kiblat, begitu juga kaki di belakang madhab ke kiblat semuanya, dan tegak seperti tadi di dalam ruku, nggak boleh ngapit. Kalau itu perempuan, laki-laki tegak, di sininya kosong. Nah, itu kesempurnaan sujud. Dan tekan kepala, bukan malas asal naruh sujud, tidak
nukik kalau kita begini, ya. Kepala betul-betul sujud di hadapan Allah. Kemuliaan kita, kepala kita. Tapi di hadapan Allah hina kita. Kita sujud karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adamul huwi li ghairih. Nggak boleh karena sujud mau ngambil sesuatu sekalian sujud. Atau takut sesuatu sambil sujud. Ada yang mau hantam dia dari atas, dia sujud langsung. Nah, itu nggak boleh. Sujudnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, falau sagata ala wajhih wajib al-audu ila al-i'tidal. Kalau dia jatuh dari berdiri, jatuh, mungkin pingsan, mungkin ada apa-apa, vertigo, sambil sekalian sujud, dia sujud, nggak boleh. Itu bukan semata-mata sujud, karena jatuh dia. Ya, karena dia mungkin dia nggak bisa megang dirinya, jatuh sambil sujud, nggak boleh. Sujud mesti gerakan sujud asli. Dari i'tidal, sujud. Kalau dia jatuh, tek begitu, langsung dia sujud, oh nggak boleh. Karena bukan niat sujud. Wartifa asafilihi ala ali, ya. Yang di belakang, maaf, bahu pantat kita di belakang tegak tinggi, yang kepala kita rendah, ya. Seperti menggigitnya nyamuk katanya, nyamuk begitu, ya. Dengan tajam, bukan merendah begini. Wah, sujud begini merendah, tidak boleh. Sujud di belakang lebih tinggi dari yang depan. Tangan menghadap kiblat, jidat kita terbuka. Jidat jangan ada tertutup dengan rambut, tertutup dengan sorban apapun, kepeci. Ini jidat terbuka. Taruh jidat kita di bumi, ya, di sejadah, ya. Tangannya menghadap kiblat, kakinya pun jari-jarinya menghadap kiblat. Dengkulnya pun dipisah, jangan terlalu dekat. Perempuan dekat, kalau laki dipisah. Ini dengkul, ya. Itu semuanya di dalam sunnah-sunnah sujud. Wa adamu sujud ala syai'in yataharraku biharakatihi illa an takuna fi yadihi. Enggak boleh katanya sujud sesuatu ada gerak-gerakan. Sujud di tempat yang bergerak, misalnya di sungai bergerak-bergerak tidak tenang. Nah, tunggu waktu kalau lagi dalam keadaan goyang, jangan kita sujud. Kenapa sujudnya tidak karena Allah? Artinya menghadap sana, menghadap ke kiri atau bergerak badannya, ya. Atau memakai sesuatu barang benda yang dia taruh tempat sujudnya bergerak lagi ke badannya. Nah itu, atau ini disujudkan dengan tangannya, ya nggak boleh. Ya. Itu semuanya sujud langsung menyentuh bumi, kecuali ditaruh. Nah ditaruh tidak bergerak dengan gerakan dia. Dia sujud di atasnya boleh. Kalau dia taruh di badan, tapi tetap masih di badan dia sujud, tidak boleh. Ya. Itu berbeda di dalam benda seperti sujadah atau surban ditaruh di depannya boleh. Tapi kalau dari badannya orang-orang menaruh tangannya sembari sujud supaya nggak kena dari batu kerikil tanah, nah itu dilarang. Biarkan sampai debu atau tanda-tanda pasir tidak boleh diusap di dalam bekas-bekas sujud. Kalau asaba jabhatahu, kalau ada balutan di kepala, ya, bisa dicopot atau dia mundurkan ke belakang sedikit, bisa. Kalau enggak bisa, enggak apa-apa. Ya. Kalau sajada 'alaiha wala qada'an. Kalau sudah tidak mampu lagi balutan tersebut dia lepaskan, maka dalam keadaan berbalut jidatnya ada sedikit jidat yang terbuka. Cukup. Itu udah termasuk dia sujud dengan jidatnya. Misal balutannya separuh begini, di sini terbuka, boleh. Ya. Termasuk ada daripada jidatnya yang terbuka tidak terbalut, dia duduk, dia sujud di tempat itu. Sajada 'alaiha wala qadha'a, dalam keadaan sakit dan dalam keadaan ada alasan balutan pecah atau dari ada sedikit operasi kepala dan lain-lain, ya, dia sujud cukup dengan yang ada di kepala, jidatnya itu terbuka, ya. Itu di dalam sujud yang sunnah dengan mengamalkan dari gerakan-gerakan sujud yang baik. Sujud, ya, adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan tumakninah di dalamnya, tenang, dan ucapan-ucapannya dibaca dan didengar oleh dirinya sendiri.
Ini di dalam rukun yang ke-7. InsyaAllah kita lanjutkan ke rukun yang ke-8. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa la ilma lana illa ma'allam wa ahkam bisirri asrar al-Fatihah.